Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermat Channel yang keren beken, penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Ayo channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini, saya akan menyajikan kisah tentang setan bersorban, ustadz viral yang menyesatkan umat. Ayo langsung saja kita simak kupasan dalam kisahnya berikut ini. Jakarta, malam itu seperti biasa, berkilau oleh lampu-lampu kota, gemerlap oleh gemuruh kehidupan modern. Di antara gedung-gedung pencakar langit dan suara klakson yang tak henti, ada satu nama yang lebih nyaring dari semuanya, Ustadz Malik Ramadan. Di media sosial, ia viral. Wajahnya muncul di setiap unggahan, setiap ceramahnya ditonton jutaan kali, komentarnya dibanjiri pujian dan doa, meskipun sebagian isinya lebih menyerupai propaganda daripada petunjuk. Ustadz Malik bukan ustadz biasa. Ia tampan, muda, karismatik, dengan bahasa yang tajam dan memesona. Ia tahu betul bagaimana memancing emosi, memanipulasi narasi, membungkusnya dengan dalil yang terdengar logis. Bagi yang tak pernah membuka mushaf dengan hati, apalagi membaca tafsir. Ia hadir dengan jargon-jargon baru. Kembali ke akar. Tradisi adalah kunci. Yang berbeda adalah sesat. Fanatisme ia tumbuhkan seperti pohon beringin yang menaungi banyak orang, tapi akarnya merusak bangunan iman yang lurus. Ia bukan hanya mempopulerkan dirinya, tapi juga memperjualbelikan agama sebagai komoditas hiburan. Tiket ceramahnya berbayar, panggungnya megah. Bahkan, dakwahnya dijadwal layaknya konser musik. Yang menyedihkan, ia bukan sendirian. Di balik panggung, ada tim produksi, manajer, hingga brand endorsement yang bekerja seperti industri hiburan. Pesan agama ia poles agar menjual. Bukan untuk menyelamatkan umat, tapi untuk mempertahankan algoritma popularitas. Di balik ketenarannya, banyak yang tak sadar bahwa isi ceramahnya lebih sering menyulut kebencian daripada menyalakan cahaya. Ia menanamkan doktrin ketakutan dan kecurigaan terhadap kelompok lain. Siapapun yang tak sepaham, dicap sebagai sesat. Siapapun yang berbeda, dianggap musuh. Ia ajarkan agama bukan sebagai jalan menuju kasih sayang dan hikmah, tapi alat untuk mengukuhkan kekuasaan batin di atas umat yang polos dan mudah terpesona. Dan banyak yang terpesona, ibu rumah tangga yang butuh pegangan, pemuda yang baru hijrah, hingga pejabat yang ingin tampak religius. Mereka memujanya, mencetak kata-katanya di kaos, menyebarkan kutipannya tanpa tabayun. Namun di pojok lain Jakarta, di sebuah masjid kecil di antara rumah petak dan warung kopi sederhana, seorang ulama sepuh menggeleng pelan setelah menonton potongan ceramah Ustadz Malik. "Lihatlah, nak," katanya kepada seorang santri muda, "itulah setan bersorban zaman sekarang. Ia tampak seperti membawa cahaya, tapi cahayanya membutakan, bukan menerangi." Santri itu terdiam. Sementara ustadz tua itu menghela napas panjang dan membuka lembar mushaf yang telah lusuh oleh air mata dan doa. Cahaya itu bukan diucapkan di lidah, tapi terpancar dari hati yang dekat dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah tidak pernah memecah belah. Sejak malam itu, hati Hasan tak tenang. Ia bukan santri yang baru belajar membaca, tapi juga belum jadi ulama. Namun satu hal yang ia miliki, dan tak semua ustadz viral memilikinya, adalah kejujuran dalam mencari kebenaran. Di sela-sela kesibukannya belajar kitab kuning, Hasan mulai mengamati lebih dalam gerak-gerik para pendakwah yang marak di media sosial. Ia mendapati bahwa sebagian besar isi dakwah mereka bukan lagi membimbing umat, tapi mendikte. Bukan lagi membangun kesadaran, tapi membius dengan fanatisme. Dan di antara mereka, nama Ustadz Malik Ramadan selalu ada di puncak trending. Hasan pun mulai menulis catatan kecil di buku hariannya. Mengapa dakwah hari ini terasa seperti promosi acara? Mengapa para dai berbicara seperti marketing produk, bukan penyambung lidah Nabi? Apakah agama sudah dijadikan paket dagangan? Sementara itu, Kiai Salim, guru yang selama ini membimbing Hasan, mulai memberikan isyarat bahwa jalan dakwah ke depan akan jauh lebih berat. Zaman ini bukan melawan orang kafir, nak,
ujarnya lirih, tapi melawan orang yang menggunakan agama untuk memalingkan manusia dari Tuhannya. Atas dorongan sang kiai, Hasan pun memulai langkah kecil. Ia tak punya panggung, tak punya tim media, tak punya manajer dakwah. Tapi ia punya niat tulus. Maka ia mulai dari yang ia bisa, mendekati umat secara langsung. Hasan mulai berdakwah di ganggang sempit, warung kopi, pos ronda, taman bermain anak-anak, bahkan di rumah warga yang sakit. Ia membawa mushaf kecil, senyum sederhana, dan hati yang terbakar semangat. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada amplop. Yang ia sampaikan bukan kalimat penuh ledakan emosi, tapi kisah-kisah Nabi yang menyentuh hati, tafsir ayat yang membukakan makna hidup, dan pesan bahwa Allah lebih mencintai mereka yang lemah, asal hatinya bersih. Dalam waktu tak lama, beberapa orang yang dulu mengikuti ceramah Ustadz Malik mulai merasa beda. Ada sesuatu dalam dakwah Hasan yang tidak mereka rasakan sebelumnya. Ketenangan. Apa bedanya Hasan dengan Ustadz Malik? Tanya seorang jamaah di suatu kajian kecil. Seorang bapak tua menjawab, Ustadz Malik bikin kita takjub, Hasan bikin kita takut pada dosa. Tapi di balik itu semua, fitnah mulai bergerak. Ustadz Malik tak tinggal diam. Ia menyadari bahwa semakin banyak pengikutnya yang mulai membelot. Ia mulai merasakan sorotan berubah. Dan dalam dunia yang dibangun dari ketenaran, kehilangan sedikit perhatian saja terasa seperti kehilangan hidup. Dalam salah satu kajian besarnya yang ditayangkan live di media sosial, Ustadz Malik menyinggung soal orang-orang yang merasa paling benar. Katanya, hari ini muncul santri-santri sok suci. Mereka bilang kita salah, padahal mereka baru belajar. Hati-hati, saudara-saudaraku, jangan sampai terpedaya oleh mereka yang memecah umat dengan wajah seolah saleh tapi membawa fitnah. Hasan hanya tersenyum saat menonton potongan itu. Ia tahu, jalan yang ia tempuh bukan untuk memusuhi siapapun. Ia sedang menyiram ladang kering dengan air jernih. Tak masalah kalau sang pemilik sumur mewah merasa terusik. Dan di malam hari, ia sujud lama-lama dalam tahajudnya, berdoa dalam diam. Ya Allah, jika benar langkahku ini adalah jalan MU, maka kuatkan aku. Aku tak mencari nama, hanya ingin melihat umat MU kembali pada cahaya Al-Quran yang murni. Dakwah bukan lagi sekadar ceramah. Ia telah menjadi medan perang antara niat dan nafsu. Dan pertarungan ini baru saja dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Popularitas itu seperti ombak, tinggi hari ini, hilang esok hari. Tak lama setelah serangan halusnya kepada santri-santri muda, seperti Hasan, badai mulai datang menghantam Ustadz Malik Ramadan. Bukan dari musuh luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suatu hari, rekaman video ceramah-ceramah lamanya mulai tersebar luas di media sosial. Video di mana ia mengutip hadis tanpa sanad, membelokkan makna ayat, dan bahkan tertangkap kamera sedang bertransaksi harga dakwah sebelum kajian dimulai. Potongan-potongan video itu dibagikan tanpa ampun. Publik yang dulu mengaguminya mulai bertanya, benarkah ini sosok yang kami puja? Apakah selama ini kami hanya membeli ilusi? Gelombang kecaman datang bertubi-tubi. Di akun media sosialnya, komentar pujian berganti menjadi celaan. Sponsor-sponsor yang dulu berlomba mendukungnya mulai menarik diri satu persatu. Masjid-masjid besar yang biasa mengundangnya kini membatalkan jadwal tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya dalam karir dakwahnya, Malik merasa takut. Ia sadar, dunia yang ia bangun di atas popularitas dan ketamakan, runtuh hanya dalam hitungan hari. Malam itu, Ustadz Malik duduk sendirian di kamar hotelnya yang mewah. Ponselnya berdering tanpa henti, wartawan ingin mewawancarai, panitia kajian ingin klarifikasi, bahkan sebagian teman sesama Ustadz mulai menjauh, takut terbawa skandal. Ia membuka satu persatu komentar pedas di media sosial. Lalu, tanpa sadar, air matanya jatuh. Ya Allah, mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Jeritnya dalam hati. Namun sebuah pertanyaan yang lebih jujur muncul jauh di dasar jiwanya.
Apakah aku berdakwah karena MU, atau karena nafsuku sendiri? Malam itu, Malik untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun sholat tahajud dengan air mata yang bukan untuk memohon panggung, tapi untuk memohon ampun. Di tempat lain, di sebuah masjid kecil yang dindingnya mulai mengelupas, Hasan tengah duduk mengajar beberapa anak muda. Ia mengajarkan surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Seusai mengaji, seorang pemuda bertanya, "Kak Hasan, bagaimana kalau kita melihat ada ustadz yang jatuh? Apakah kita hina mereka?" Hasan menggeleng sambil tersenyum. "Tidak, adik-adik. Kita doakan. Karena sesungguhnya, musuh kita bukan orangnya, tapi setan yang membisikkan tipu daya di hatinya. Dan semoga, dengan kejatuhannya, Allah membangkitkannya lebih baik." Tak disangka, malam itu, saat Hasan baru saja pulang dari masjid kecilnya, seorang lelaki berpenampilan lusuh menunggunya di luar pagar. Ia mengenakan jaket biasa, tanpa sorban megah, tanpa peci mahal. Tapi Hasan mengenalnya seketika. Itu Ustadz Malik. Wajahnya tak lagi angkuh. Sorot matanya kosong, penuh sesal. Dengan suara parau, ia berkata, "Nak, ajari aku untuk kembali." Hasan menahan napas. Dunia terasa sunyi. Ia melihat di depan matanya sebuah ayat hidup, bahwa hidayah tak mengenal status, dan bahwa rahmat Allah bisa mengetuk siapa saja, bahkan orang yang pernah memakai sorban setan. Tanpa banyak kata, Hasan mempersilakan Ustadz Malik masuk ke masjid kecil mereka. Bukan untuk menjadi ustadz lagi, tapi untuk belajar. Belajar dari awal. Belajar menjadi hamba. Belajar menjadi manusia. Dan di malam sunyi itu, tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan, tanpa amplop, sebuah kisah baru pun dimulai. Kisah tentang taubat, kebangkitan, dan kemenangan sejati, kemenangan atas diri sendiri. Hari-hari berlalu. Di masjid kecil itu, Ustadz Malik bukan lagi sosok yang dielu-elukan. Ia kini menjadi salah satu santri biasa. Duduk bersila di barisan belakang, mendengarkan Hasan membacakan tafsir ayat demi ayat, hadits demi hadits, tanpa ada suara tepuk tangan, tanpa sorak-sorai pengagum. Tak ada lagi jas mewah, jam tangan mahal, atau koper berisi jimat. Yang tersisa hanya seorang lelaki yang hancur, lalu dibangun ulang oleh tangan kasih sayang Allah. Di bawah bimbingan Kiai Salim dan Hasan, Ustadz Malik perlahan-lahan belajar kembali makna dakwah yang hakiki. Bahwa dakwah bukanlah soal seberapa keras suara, seberapa banyak pengikut, seberapa besar amplop, atau seberapa viral ceramah. Tapi dakwah sejati adalah seberapa tulus hati menyeru kepada Allah, seberapa besar kesabaran menuntun manusia dalam kebodohan mereka, dan seberapa kuat keikhlasan tetap berjalan walau tanpa satu pun pujian. Suatu sore, setelah sholat maghrib, Hasan mendekati Malik yang sedang menyapu halaman masjid. Ia bertanya dengan lembut, "Ustadz, mengapa dulu memilih jalan itu?" Malik berhenti sejenak. Lalu dengan suara lirih, ia menjawab, "Karena aku ingin dihormati, Hasan. Aku ingin dipuja. Aku ingin dunia. Tapi aku lupa bahwa penghormatan sejati hanya untuk mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah." Matanya berkaca-kaca. Aku terlena. Setan itu tidak selalu datang dengan wajah mengerikan. Kadang, ia datang bersorban, membisikkan bahwa ketenaran adalah jalan dakwah. Padahal, itu jalan menuju kehancuran. Hasan mengangguk perlahan. "Yang penting, sekarang Ustadz telah kembali ke jalan yang benar," jawabnya sambil menepuk bahu Malik. Dan mereka pun tersenyum dalam sunyi. Bukan senyum kemenangan atas orang lain, tapi senyum damai karena telah memenangkan peperangan melawan diri sendiri. Malam itu, Hasan mengisi pengajian kecil di depan warga. Ia tak menceritakan kisah kejatuhan Ustadz Malik. Ia hanya mengingatkan, jangan kagum pada sorban, jubah, atau suara keras. Lihatlah hati. Lihatlah akhlak. Sebab,
setan bisa bersorban. Tapi cahaya Allah hanya menempel pada hati yang jujur. Dan di sudut masjid yang remang, Ustadz Malik duduk diam, menunduk, mendengarkan kalimat itu. Air matanya jatuh lagi, bukan karena hinaan, bukan karena kehilangan panggung, tapi karena ia baru benar-benar merasa menjadi hamba Allah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di antara keramaian dunia yang mengejar popularitas dan amplop, di balik gempita dakwah yang kadang kosong makna, Allah masih menjaga lentera-lentera kecil di hati orang-orang yang jujur. Dan kisah ini menjadi saksi, bahwa siapapun, seburuk apapun masa lalunya, jika ia mau kembali dengan hati yang tunduk, Allah akan selalu membuka pintunya, selebar-lebarnya. Seperti firman-Nya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu terus berjalan. Hasan tetap berdakwah dari kampung ke kampung, dari gang sempit hingga ke masjid kecil di pelosok kota. Tanpa kamera, tanpa amplop. Hanya berbekal keyakinan bahwa Allah lah yang akan menilai amal, bukan manusia. Sementara itu, Ustadz Malik Ramadan, yang kini hanya dipanggil Pak Malik oleh warga, perlahan-lahan mendapatkan kembali rasa hormat. Bukan karena dia mencari hormat itu, melainkan karena ketulusan baru yang kini memancar dari sikapnya. Ia kini sering terlihat membantu membersihkan masjid, mengajarkan anak-anak kecil membaca Al-Quran, menolong warga miskin tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan bila ada kajian, ia lebih suka duduk di barisan paling belakang, menunduk, mendengarkan dengan penuh kerendahan hati. Di suatu malam yang sunyi, di masjid kecil itu, Hasan mengumpulkan beberapa pemuda dan para jamaah. Ia berbicara dengan suara tenang. Dulu, kita semua mungkin pernah terkagum-kagum pada nama besar, pada suara lantang, pada sorban megah. Kita kira, itu tanda kebenaran. Tapi kini kita belajar satu hal besar, bahwa tidak semua yang tampak indah itu membawa kebaikan. Tidak semua yang berbicara tentang agama, membawa manusia kepada Allah. Hasan diam sejenak, menatap wajah-wajah yang tersentuh di depannya. Kita belajar, bahwa kebenaran itu sederhana. Ia tidak butuh panggung. Ia tidak butuh popularitas. Ia hanya butuh hati yang bersih, lidah yang jujur, amal yang tersembunyi dari ria. Sahabat inspiratifku, dari perjalanan kisah yang saya sajikan ini, muncul beberapa hikmah besar yang akan menjadi pelajaran untuk bekal berharga sepanjang hayat kita, yaitu yang diantaranya. Yang pertama, popularitas bukan ukuran kebenaran. Banyak orang terpedaya oleh nama besar dan sorban mewah. Padahal, kebenaran itu diuji dengan keikhlasan, bukan dengan viralitas. Selanjutnya, setan bisa berdakwah dengan cara yang menipu. Bukan hanya dengan maksiat terbuka, tapi juga membungkus kesesatan dengan kata-kata indah, dengan pakaian agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan." Ahmad. Berikutnya, fanatisme buta terhadap tradisi atau tokoh bisa membutakan hati. Allah menyuruh kita berpikir, memverifikasi, dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada sosok tertentu. Yang berikutnya, kembali kepada kebenaran adalah kemenangan terbesar. Tidak ada aib dalam mengakui kesalahan dan bertaubat. Justru, itu kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Tirmidzi. Dan yang terakhir, tanda dakwah yang benar adalah membangun ketakwaan, bukan fanatisme. Seorang dai sejati tidak mengejar pengikut, tidak mencari amplop, tidak membangun gengsi. Ia hanya ingin umat semakin dekat kepada Allah. Malam itu, masjid kecil itu tidak penuh. Tak ada live streaming. Tak ada lighting mewah.
Tapi malaikat-malaikat di langit mencatat. Di tempat kecil ini, ada sekelompok orang yang sedang belajar menjadi hamba sejati. Dan Hasan menutup kajian malam itu dengan satu ayat yang bergema di hati semua yang hadir. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, segala kemuliaan itu milik Allah. Kepadanya naik segala kalimat yang baik, dan amal saleh akan mengangkatnya. Quran Surat Fathir ayat 10. Maka wahai saudara-saudaraku, di zaman fitnah ini, ketika banyak setan bersorban, berkeliaran, marilah kita berlindung hanya kepada Allah, memegang erat Al-Quran dan Sunnah, menjauhi fanatisme buta, dan menjaga hati agar tetap jujur mencari kebenaran. Karena, pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukan sorban, bukan panggung, bukan gelar, tapi keikhlasan di hadapan Allah yang Maha mengetahui segala isi hati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif kehidupan yang lebih baik lagi, di dalam pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.